Review belum ada di sini. Oke, tapi kita mulai dulu dengan block cipher dulu ya. Block cipher modes of operation. Baik, saya akan pindah ke tab. Block cipher modes of operation. Baik, ya, jadi untuk pesan dengan panjang yang lebih dari satu blok ya. Nah, ini kan kita berbicara mengenai penyandian blok data dibagi-bagi menjadi blok-blok begitu. Nah, untuk pesan yang panjang maka nanti pasti dibagi-bagi menjadi blok gitu ya. Nah, bagaimana kita memproses blok-blok itu? Ini tidak sekedar bahwa setiap blok dienkripsi gitu ya, kemudian nanti jadi ciphertext, nanti blok berikutnya dienkripsi jadi ciphertext, kemudian digabung begitu ya. Tidak seluruhnya akan seperti itu. Ya. Jadi ada beberapa mode operasi gitu, mode operasi yang bisa digunakan untuk melakukan penyandian blok. Bahkan mode operasi yang disebut sebagai stream modes ya, itu tidak mengenkripsi algoritma kriptografinya, algoritma enkripsinya itu sebenarnya tidak mengenkripsi pesan begitu ya, tetapi mengenkripsi kita bisa mengatakannya sebagai register gitu ya. Ya, nanti akan kita lihat seperti apa. Nah, kita mulai dulu dengan 5 mode operasi ya yang didefinisikan. Sebenarnya mungkin lebih ya. Jadi ini hanya 5 diantaranya. Sebenarnya ada banyak mode operasi ya, yang sudah didefinisikan begitu. Ini karena ini adalah penyandian blok, maka algoritma yang dipakai itu adalah algoritma penyandian blok. Jadi AES, ya, mungkin JES, Triple JES, ya. Algoritma penyandian blok itu bisa digunakan di sini untuk melakukan enkripsinya. Jadi kalau ada proses enkripsi, maka nanti algoritma enkripsinya itu adalah algoritma enkripsi untuk penyandian blok. Nah, ini yang nanti akan kita pelajari ya. Ada yang lainnya ada sebenarnya, tapi tidak kita bahas. Ini sebenarnya juga karena dari bukunya ya, dari buku William Stallings itu 5 ini yang dibahas. Jadi ada block modes dan ada stream modes. Block modes itu memang melakukan enkripsi, jadi algoritma enkripsinya, penyandiannya itu memang diterapkan pada blok plain text gitu. Sementara yang stream modes ini yang saya sampaikan tadi,
Jadi tidak dilakukan terhadap plain text-nya sendiri. Ya. Jadi ini semacam nanti dipakai sebagai semacam pembangkit key stream gitu, yang digunakan untuk stream cipher. Ya, jadi ada 5 ECB Electronic Codebook yang paling mudah itu, kemudian cipher block chaining, kemudian cipher feedback, output feedback, dan counter. Yang cipher block chaining ini sudah ada videonya di yang saya ini ya, linknya saya share. Itu mungkin meskipun mata kuliahnya kriptografi dan keamanan informasi, tapi juga cocok di sini kita pakai ini. Kriptologi ini juga ada membahas mengenai modes of operation. Ya, kemudian untuk ya ini block modes-nya. Block modes ini yang tadi saya sampaikan, operasi pada blok sesuai ukuran yang telah ditentukan. Algoritma enkripsi diterapkan pada blok plain text. Nah, itu ciri khasnya. Algoritma enkripsi memang diterapkan pada blok plain text. Kita mulai dengan yang ECB. ECB ini paling mudah. Ini mungkin ketika kita berpikir ya mengenai penyandian blok yang harus membagi plain text menjadi blok-blok, maka yang ada di benak kita itu adalah ini ya, ECB ini, Electronic Codebook. Jadi di sini kita membagi plain text ya menjadi blok-blok begitu. Satu blok panjangnya misalnya adalah B bit ya. Nah, nanti setiap blok plain text akan dienkripsi menggunakan kunci yang sama. Nah, ECB Electronic Codebook ya, mengapa itu namanya codebook begitu? Mengapa dipakai istilah codebook? Karena seolah-olah sebenarnya ini seperti gitu. Gitu ya. Setiap kali ada nilai misalnya 0, 0, 0, 0 gitu ya. Ini pasti dipetakannya ke sesuatu, misalnya 1, 1, 1, 1. Artinya setiap saat kita ketemu dengan cipher text dengan plain text 0, 0, 0, pasti nanti cipher textnya 1, 1, 1, 1 gitu ya. Seperti itu. Kemudian 1, 0, 1, 0 misalnya. Itu dipetakan ke apa. Jadi ada one-to-one mapping semacam ini. Nah, ini yang disebut sebagai codebook raksasa ya, yang memuat setiap alternatif dari plain text ya. Artinya kalau ada plain text sepanjang 64 bit, berarti kan nanti akan ada 2 pangkat 64 banyaknya plain text yang mungkin ya. Nah, itu nanti ada mappingnya gitu ke cipher text yang selalu sama ya. Seperti itu. Itu disebut sebagai codebook ya. Dekripsinya dilakukan satu blok sekali waktu ya. Selalu dengan kunci yang sama. Kemudian untuk algoritmanya ya sangat sederhana di sini. Jadi kita di sini ini adalah blok-bloknya ya, nomor blok. Blok nomor 1, blok sampai N gitu ya, 1 sampai N. Kemudian CC di sini adalah hasil enkripsi dari plain text ke C ya, blok plain text ke C, kemudian dengan kunci K gitu ya. Seperti itu. Hasilnya adalah cipher text ke C. Dekripsinya juga sangat sederhana ya, karena setiap blok plain text, blok cipher text ini kita enkripsi dengan kunci yang sama. Hasilnya adalah C. Ya, seperti itu. Ini jadi sangat mudah ya, sangat mudah untuk dipahami. Nah, ini ilustrasinya. Jadi antara satu blok dengan blok yang lain ini betul-betul isolated, tidak ada pemrosesan yang terkait sama sekali gitu ya. Jadi ini blok plain text yang pertama dienkripsi ya, misalnya dengan AES gitu, dengan AES. Ya. Ingat bahwa AES itu tidak hanya satu round ya, ada banyak round gitu kan. Nah, itu algoritmanya tergantung algoritma yang ditentukan apa.
Kemudian nanti hasilnya adalah C1. Nah, nanti P2 plain text blok kedua juga seperti itu. Nanti akan dienkripsi dengan algoritma enkripsi yang sama, misalnya dengan AES. Kuncinya juga sama. Tapi ingat sekali lagi ya, di AES kunci itu kan nanti kemudian di-expand ya. Masuk ke round-roundnya itu kan. Hasilnya adalah C2. Sudah, ini nanti ya sekedar disambung begitu ya. C1, C2, C3, C4, dan seterusnya. Itu ya seperti itu. Jadi betul-betul tidak ada apa ya kaitan antara satu blok plain text dengan blok plain text lainnya dalam hal pemrosesan. Nah, untuk dekripsinya ya sama, tinggal inverse dari ini ya. Ini untuk dekripsinya ya C1 didekripsi, nanti hasilnya dengan kunci K ya, kunci yang sama, hasilnya adalah P1. P2 didekripsi, kuncinya sama, jadi P2 dan seterusnya. Jadi sangat sangat sederhana lah, paling sederhana memang. Itu adalah ECP. Nah, ECP ini sesuai untuk data yang pendek, karena kemudian nanti akan sulit untuk mencari pola. Gitu. Kalau datanya pendek, ya polanya nggak bisa ketemu. Ya, tapi kalau datanya panjang, maka bisa saja nanti akan kelihatan, artinya ada perulangan gitu. Karena blok plain text yang sama itu akan muncul lebih dari satu kali, gitu. Akan menghasilkan ciphertext yang sama. Jadi nanti akan ada gitu. Ya, sesuai dengan seperti pada kita saat kita melakukan ini kriptografi klasik itu. Kriptografi klasik dengan misalnya dengan teknik substitusi ya, dengan Caesar cipher misalnya ya, atau secara umum dengan shift cipher. Nah, itu kan juga seperti itu. Jadi ada one-to-one mapping itu tadi. Dan itu akan rawan untuk dikenai crypt analisis. Seperti itu. Oke. Datanya panjang, kalau datanya pendek ya itu tadi bisa. Karena tidak akan ada yang muncul dua kali gitu. Nah, khusus untuk modes of operation ECP dan sebenarnya juga CPC ya, sepertinya kalau tidak salah, CPC dan ECP ini electronic codebook, maka panjang dari bloknya ya, blok plain text-nya itu harus tertentu ya, sama gitu maksud saya. Ya, memang sebenarnya itu adalah ciri dari penyandian blok. Maksud saya seperti ini sih. Jadi kalau kita punya plain text begitu, tetapi panjangnya bukan kelipatan dari blok ya, ini tidak sesuai dengan yang ditentukan. Misalnya ini sedikit gitu ya, yang terakhir ini cuma sedikit, maka ini dengan electronic codebook ini tidak bisa kita proses yang terakhir ini gitu, yang P terakhir ini tidak bisa kita proses karena panjangnya kurang. Nah, kalau seperti itu maka harus dilakukan padding. Kadang-kadang padding ini juga diselipkan ke pesan yang pendek. Jadi misalnya kita mau mengirim satu kunci AES 128 bit gitu ya misalnya. Satu kunci saja gitu. Nah, ini kan nanti ada ini menjadi ciphertext gitu kan ya. Menjadi ciphertext. Ini kan nanti bisa
apa namanya, bisa dilakukan brute force ya. Jadi kita mencoba semua kemungkinan. Ya ini memang perlu ada informasi sih. Ini mungkin perlu ada informasi tentang plain text-nya ya. Jadi kita mencoba, misalnya kita punya plain text begitu di sini. Kita sudah tahu bahwa ini adalah plain text-nya gitu ya. Cipher text-nya. Nah, ini untuk mendapatkan kunci, kan kita bisa mencoba semua kemungkinan kunci yang ada. Jadi plain text ini kita enkripsi dengan semua kemungkinan kunci yang ada, ya. Kemudian nanti setelah itu baru kita cocokkan, gitu. Yang mana yang sesuai. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu, kadang-kadang padding itu juga bisa digunakan untuk mengelabui, ya. Mengelabui bahwa ini tuh sebenarnya bukan plain text-nya gitu ya. Jadi sebenarnya plain text-nya itu misalnya 110 110 gitu misalnya ya. Nah, ini tidak kita bagi menjadi 88 gitu misalnya ya, tapi ini karena hanya ada sedikit sekali, kecil gitu ya. Misalnya kita bagi menjadi 2 saja, jadi 2. Nah, ini untuk melengkapi bloknya, kemudian dikenai padding. Seperti itu dimungkinkan juga. Jadi agak mengelabui pihak ketiga, supaya mereka itu tidak bisa dengan gampang melihat sebenarnya plain text-nya apa. Asli pesan aslinya itu apa. Oke. Message padding. Nah, modes of operation yang kedua adalah cipher block chaining atau CBC. CBC mode. Ya. Nah, CBC mode ini kita akan seolah-olah ada chaining ya, atau ada rantai begitu yang menghubungkan blok-blok itu. Dan ini betul-betul sangat sangat tingkat keamanannya begitu. Kalau dibandingkan dengan ECB itu betul-betul sangat terimprove ya. Meskipun dari sisi pemrosesan mungkin menjadi lambat ya, tapi keamanannya itu terimprove dan bisa digunakan sekaligus untuk message authentication. Ya, jadi di sini untuk inputnya tidak hanya blok plain text-nya, tapi blok plain text ditambah dengan hasil operasi eksklusif OR. Hasil operasi eksklusif OR. Ya. Nah, untuk hasil operasi eksklusif OR ini dengan ciphertext sebenarnya malahan. Ya, sehingga memang betul-betul seperti rantai. Ini bisa kita lihat ya dari ilustrasinya untuk proses enkripsi ya, seperti ini. Ya, kita bisa melihat di sini untuk misalnya ya untuk mengolah P2 ya, maka kita harus melakukan sort dulu, eksklusif OR dulu dengan C1 ini. Sehingga nilai dari C1 itu juga akan menentukan nilai C2 gitu ya. Jadi nilai C1 atau sebenarnya P1-nya sendiri ya, ini karena C1 kan didapatkan dari P1 ya. Ini akan menentukan C2 juga gitu. Artinya C2 itu tidak hanya ditentukan oleh P2, tapi juga ditentukan oleh nilai P1. Dan seterusnya seperti itu. Nanti C2 ini nanti akan mempengaruhi C3 juga gitu ya, karena di sini nanti akan ada eksklusif OR ini P3 gitu ya, P3 dengan C3 dengan C2 maaf. Ya, seperti itu.
Jadi intinya adalah setiap blok plain text itu akan disorkan dengan ciphertext sebelumnya, ciphertext blok sebelumnya, sehingga nanti akan menghasilkan ciphertext yang ini sebenarnya tidak hanya ditentukan oleh P2 saja, tapi juga ditentukan oleh P sebelumnya ya, P sebelumnya gitu. Nah, bagaimana dengan P1? P1 kan belum punya C ya, sebelumnya kan tidak ada C-nya. Maka ini disorkan dengan sesuatu yang disebut sebagai IV. IV itu initial vektor ya. Initial vektor. Jadi ini harus disepakati juga antara penerima dan pengirim ya, IV ini ya. Dan ini menjadi tambahan keamanan gitu. Oke. Nah, berikutnya ini adalah penjelasannya secara matematis ya ini ya. Seperti ini. Untuk plain text yang pertama, dia disorkan dengan IV. Ya. Initial vektor ini, kemudian nanti akan menghasilkan C1. Sedangkan untuk plain text berikutnya, plain text kedua sampai dengan ke N, nanti akan disorkan dengan ciphertext sebelumnya. Ciphertext sebelum blok tersebut gitu ya. Kemudian nanti hasilnya akan menjadi ciphertext ke J tersebut. Ya, ini penjelasan mengenai IV juga ya. Jadi IV itu ukurannya sama dengan ciphertext atau sama dengan plain text gitu ya. Kemudian harus diketahui oleh pengirim maupun penerima, dan dia harus tidak mudah diprediksi. Artinya ya jangan pakai IV yang 0000 gitu ya, atau 111. Itu nanti akan mudah diprediksi ya. Nah, kemudian untuk pengirimannya bisa saja misalnya dengan ECB misalnya. Boleh saja untuk mengirim IV ya. Dan ini juga tidak boleh tetap terus gitu ya. Jadi bisa sekali-sekali diganti-ganti juga. Nah, untuk dekripsinya sekedar inverse dari enkripsi tadi gitu. Jadi untuk P1 ini itu nanti didapatkan dari kita mendekripsi dulu C1-nya, kemudian disorkan dengan IV. Sedangkan yang lainnya ini sornya adalah dengan C atau ciphertext blok sebelumnya. Tidak sulit menurut saya ini. Oke. Nah, untuk dekripsinya ini adalah ilustrasinya tadi yang sudah di depan tadi ya. Rumusnya, ini ilustrasinya. Jadi kita di sini mendekripsi C1 ya, menggunakan ini dengan kunci K ya. Kemudian nanti disorkan dengan IV untuk pertama kali. Nanti akan didapatkan P1. Sementara untuk yang berikutnya kita dekripsi ya ciphertext-nya, tapi sornya itu adalah dengan ciphertext yang blok sebelumnya ini gitu. Nanti akan didapatkan kembali P2. Ini kalau Anda bandingkan ya dengan proses enkripsi tadi, maka ini betul-betul inverse gitu ya. Kalau di enkripsi tadi kan dari P1 ini, kemudian kan disorkan dengan IV gitu kan. Disorkan dengan IV. Kemudian nanti di enkripsi kan. Enkripsi. Kemudian nanti akan menghasilkan C1 kan gitu. Nah, ini betul-betul inverse-nya. Tentunya dengan kunci K ya di sini ya. Kuncinya K. Seperti itu. Yang ini juga demikian yang ini ya. Ini kalau dicari inverse-nya ya seperti enkripsinya gitu. Jadi P2 nanti disorkan dengan C1 ya, di enkripsi ya, menggunakan kunci K, hasilnya adalah C2. Seperti itu. Oke. Ya, ini tadi yang saya sampaikan. Jadi beberapa aspek yang terkait dengan CPC. Yang pertama adalah
dia bisa dipakai untuk autentikasi pesan ya, ini ya. Jadi bukan orangnya, tapi pesannya ini. Autentikasi pesan, ya. Artinya untuk message authentication gitu. Ini pesan. Ini pulpen yang udah nggak lagi ini, saya nggak tahu diapain supaya bagus lagi. Udah nggak terlalu bagus. Ya, kemudian satu blok ciphertext seperti tadi yang saya sampaikan itu bergantung pada semua blok sebelumnya. Nah, jadi tidak one-to-one mapping tadi, tetapi betul-betul bisa apa namanya bergantung pada blok sebelumnya semuanya gitu. Jadi untuk mendapatkan C3 maka selain P3 ya itu juga akan bergantung pada C2 gitu kan. Nah, C2 sendiri kan bergantung dari P2 dan C1 gitu. C1 sendiri bergantung pada P1 dan IV, sehingga kita bisa simpulkan karena ada rantai itu tadi, maka satu blok ciphertext bergantung pada semua blok sebelumnya, ya, blok plain text sebelumnya. Jadi betul-betul sulit untuk cari pemetaannya gitu ya antara plain text dengan ciphertext. Ya, nah nanti setiap perubahan pada blok akan mempengaruhi semua blok berikutnya. Artinya, misalnya saja, mungkin kita kembali ke gambar yang tadi ya. Misalnya saja, enkripsi. Saya kira yang enkripsi, dekripsi saja misalnya ya. Ini karena kita kaitannya dengan autentikasi dari pesan. Jadi misalnya saja kita punya ya misalnya ya ada ciphertext di sini. Ini harusnya 0 gitu ya, harusnya 0. Tapi ternyata diubah gitu ya oleh pihak ketiga atau mungkin ada error gitu ya di jalan. Ini menjadi 1 ya. Kalau ini menjadi 1, maka nanti ini akan mempengaruhi hasilnya. Nanti akan berubah ya, sehingga tidak didapatkan P2 yang asli. P2-nya ini P2 yang dihasilkan dari dekripsi blok yang salah gitu, yang tidak betul. Di P2-nya ini nanti akan salah. Tapi selain P2, nanti yang salah juga itu adalah P3 gitu. Karena kan P3 ini didapatkan dari C2 ya. C3 ya, dapatkan dari C3. Kemudian itu nanti didekripsi ya, tapi nanti perlu disorkan dengan C2 juga gitu. Sehingga P3-nya nanti juga bukan P3 yang betul karena ada exclusive OR dengan C2 yang sebenarnya salah itu tadi. Nah, ini akan berlanjut seperti itu. Jadi betul-betul ya namanya chaining itu tadi sih. Sangat satu dengan lain itu betul-betul terkait. Ya. Setiap perubahan pada blok mempengaruhi semua blok berikutnya. Dan satu blok ciphertext bergantung pada semua blok sebelumnya. Oke. Nah, ini perlu IV ya, initial vector. Kemudian ini adalah beberapa syarat IV. Ya, ini cocok sekali ya, CPC ini cocok sekali untuk message authentication. Bahkan memang nanti akan ada message authentication yang dasarnya adalah CPC. Oke, saya kira itu ya untuk block cipher. Ini kita akan melanjutkan dengan stream modes. Jadi tadi block cipher ya, block modes tadi maksud saya. Block modes. Sekarang kita akan melanjutkan dengan stream modes. Ya. Ada 3 di sini yang dibahas yaitu counter feedback CFB, ya. Kemudian output feedback OFB dan CTR atau counter. Nah, ini sebenarnya semacam yang tadi saya sampaikan.
dia itu seolah-olah menjadi pembangkit kunci stream gitu, kunci untuk stream cipher, stream key namanya ya. Jadi ini kalau di sini diistilahkan ya, mengkonversi blok cipher menjadi stream cipher, karena nanti hasilnya itu sebenarnya hasil dari proses inilah yang sebenarnya nanti disorkan dengan plain text gitu. Operasi dengan plain text ini hanya exclusive OR itu saja. Exclusive OR dengan hasil dari enkripsi gitu, hasil dari enkripsi yang dilakukan. Nanti ada di apa namanya? Di gambarnya, ilustrasinya. Ya, jadi semacam pembangkit bilangan pseudo random gitu. Kita akan membahasnya nanti ya, bilangan pseudo random. Nah, ini prinsipnya. Ya, kita mengkonversi blok cipher di sini menjadi stream cipher. Istimewanya adalah tidak perlu melakukan padding terhadap data. Jadi data beroperasi secara real time. Syaratnya di sini ciphertext memiliki panjang yang sama dengan plain text. Ya. Sebenarnya ini nanti ya ini karena tergantung dengan algoritmanya ya. Saya kira syarat ini Anda bisa abaikan karena ini obvious sekali. Kemudian blok plain text itu bisa kita bagi-bagi tidak satu blok begitu, bisa saja misalnya ukuran kecil-kecil, jadi misalnya 1 bit, 8 bit ya. Seperti itu juga bisa. Meskipun kalau ingin efisien memang kita bagi saja menjadi satu blok secara keseluruhan gitu ya. Sehingga untuk proses membangkitkan keystream-nya itu kita pakai semua ya. Tidak ada yang terbuang sama sekali. Oke. Nah, ini mungkin langsung saja ke ilustrasinya dulu. Jadi di sini untuk CFP ini sama. Pertama kita harus memiliki IV, initial vector, ya. Nah, yang tidak sama dengan CBC adalah bahwa yang dienkripsi itu IV-nya, gitu. Jadi bukan plain text, ini plain text-nya, ini plain text-nya. Plain text-nya ada di bawah. Jadi yang dienkripsi itu adalah, ya ini misalnya ini diletakkan di register itu ya, di register itu ya. Kemudian ini dienkripsi, ya. IV ini dienkripsi menggunakan kunci K. Kemudian nanti apabila kita menginginkan panjang sedikit-sedikit kecil-kecil gitu ya, maka nanti yang diambil itu adalah yang most significant bit ini, yang paling kiri ya, yang paling kiri, sepanjang S-bit. Nah, S-bit inilah yang nanti disorkan dengan plain text, yang panjangnya juga S-bit. Nanti akan jadi ciphertext-nya, S-bit juga. Seperti itu. Tapi kalau plain text-nya itu panjangnya B, ya, sama dengan panjang dari IV-nya, maka ya ini tidak perlu ada yang dibuang ya. Kalau ini kan yang ini dibuang gitu kan, ini discard. Tapi kalau semuanya mau dipakai juga nggak apa-apa. Berarti ini semuanya akan dipakai, tidak ada yang dibuang ini ya. Disorkan dengan plain text yang panjangnya juga sepanjang B, kemudian nanti hasilnya tentunya juga B bits. Gitu. Nah, apabila panjangnya kurang dari B, maka kita menggunakan S-bit ini ya, untuk menggeser isi dari shift register. Jadi isi dari shift register pertama kali adalah ini shift register ya, register. Kemudian nanti ketika sudah didapatkan C1, ini nanti dipakai untuk menggeser ke kiri. Ya, menggeser ke kiri. Sisanya nanti dibuang ya, maksudnya yang sebelah kiri-kiri dibuang. Jadi betul-betul geser kiri saja, bukan sirkular. Nanti isinya yang sebelah kanan ini adalah S-bits.
Saya pause dulu ya, ada adzan. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi ini tadi speed yang ciphertext itu dipakai untuk menggeser ya, menggeser ke kiri isi dari shift register. Nanti hasilnya setelah digeser diisi dengan speed ini, maka akan dienkripsi kembali ya dengan kunci K. Nah, nanti sama prosesnya, yang ini juga akan diambil hanya speed saja, sisanya dibuang gitu. Kemudian nanti speed ini akan disorkan dengan plain text-nya ya, plain text yang panjangnya juga sama-sama speed. Nanti akan dihasilkan C2. Seterusnya seperti itu. Nanti C3 dihasilkan dengan cara yang sama. Jadi registernya di ini dulu ya, registernya di apa namanya? Digeser dulu gitu ya. Diisi dengan S ini yang isinya C2 ya, C2. Kemudian nanti dienkripsi ya. Kemudian diambil yang speed yang paling kiri, kemudian disorkan dengan P3, nanti akan didapatkan C3. Seperti itu. Nah, untuk yang ya ini karena kecil ya bisa, maka sebenarnya ini tidak perlu padding ya untuk plain text-nya, ini tidak perlu ada padding. Jadi yang itu misalnya padding hanya kecil lah, hanya sedikit gitu. Jadi karena ini yang diambil ya kecil-kecil juga, kecuali kalau diambilnya full ya, satu blok begitu, maka ya berarti nanti akan yang blok terakhir ini ya memang perlu padding begitu.
Kira-kira seperti itu ya. Jadi prinsipnya ada chainingnya juga, ya. Kemudian ukurannya bisa fleksibel, bisa lebih kecil dari bloknya, dan enkripsi dilakukan terhadap shift register, bukan terhadap index. Nah, ini adalah algoritmanya ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. IV itu register ya. Itu register ini. Saya ini pakai bahasa notasi yang ada di buku ya, buku William Stalling. Itu register. Kemudian I1 IV ya teman-teman. Jadi isi dari register pertama itu adalah IV. Kemudian isi dari register berikutnya itu adalah tadi left shift tadi ya, least significant bit ya, dari I sebelumnya. Least significant bit berarti kan yang paling kanan gitu ya. Kemudian ditambah dengan C sebelumnya yang dipakai untuk menggeser tadi. Nah, itu secara matematis itu bisa ditulis seperti ini loh ya, yang tadi menggeser. Ya, kemudian ini O itu maksudnya adalah output hasil enkripsi ya. Jadi register output gitulah. Register output. Ini didapatkan dengan mengenkripsi setiap register ya. Register yang sudah digeser-geser tadi. Kemudian ciphertext-nya sendiri itu didapatkan dari plain text ya, tapi disorkan dengan most significant bit dari output ini. Kira-kira seperti itu. Jadi hasilnya ya seperti itulah. Kalau diilustrasikan ya seperti ini. Oke. Nah, bagaimana dengan dekripsinya? Dekripsinya ya kita melihat inverse dari operasi yang dilakukan pada bukan operasi tapi skema enkripsi yang seperti ini gitu. Dekripsinya ya kita ambil dari sini ya berarti ya, kan dari C1 ini. Dari C1 ini gitu kan. Layarnya C1 ini kan ya. Nah, ini dapatkan C1. Tapi penerima juga harus membangkitkan ini ini yang sama ya, apa namanya ini? OO yang sama, ini O kan. Gitu. Artinya di sini yang digunakan adalah algoritma enkripsi semua. Kan algoritma enkripsi semua. Bukan algoritma dekripsi. Karena ingin dibangkitkan ini yang sama, dibangkitkan nilai-nilai yang sama untuk output ini. Mengapa? Karena itu nanti dipakai untuk melakukan operasi eksklusif OR dengan C1 ya, supaya didapatkan P1. Inverse dari eksklusif OR adalah eksklusif OR itu sendiri. Sehingga kalau yang di depan tadi kan ini ya sebenarnya. Ini S ini kan disorkan dengan plain text gitu kan ya. Ini P1 gitu. Juga dihasilkan C1. Kalau yang kita punya ketika dekripsi itu adalah C, maka supaya kita mendapatkan P, ya, ini harus disorkan dengan nilai yang sama juga, karena inverse dari SOR itu adalah SOR itu sendiri gitu. Jadi ini C1 harus disorkan dengan ini S yang sama ya, S bit yang sama dengan yang ada di sini. Oleh karena itu, pembangkitan S-nya ini menggunakan algoritma yang sama, yaitu algoritma enkripsi.
Jadi bukan algoritma dekripsi ya, ini perlu ditekankan ini algoritmanya enkripsi ya, bukan dekripsi. Meskipun ini prosesnya namanya dekripsi. Jadi IV sama, ini prosesnya sama persis sih dengan yang tadi. Ini di enkripsi, kemudian dipilih S-bit ya. Hanya saja memang untuk SOR-nya itu dengan C1 ya, bukan dengan P1 karena yang diketahui kan C1. Nanti ini C1 juga tetap dipakai untuk melakukan menggeser shift registernya. Kemudian nanti di enkripsi kembali, didapatkan lagi ini ya hasilnya, di S-bitnya disorkan dengan C2 dan seterusnya. Ya seperti itu proses dekripsinya. Algoritma untuk penyandiannya itu menggunakan enkripsi, bukan menggunakan dekripsi. Nah ini representasi secara matematika ya. Jadi I1 itu sekali lagi adalah input register tadi IV sama. Kemudian ini saya kira ini sama ya. Ini yang 2 ini sama ini ya. Oh, ini 3 ini malahan sama ya. Ini sama semua ini dengan sebelumnya ya. Cuma ini saja yang dipindah, diganti ya, dari PC dengan IC ini, PC dengan CC ini diganti, ditukar gitu. Yang atasnya sama seperti pada dekripsi, pada enkripsi. Baik, kemudian untuk kelemahan dan kelebihan dari CFP, ya ini agak lambat ya, karena itu tadi kalau S-nya itu kecil, maka yang dibuang kan banyak ya, sehingga diperlukan proses enkripsi yang sebenarnya jauh lebih banyak daripada yang diperlukan ya. Artinya karena kalau S misalnya dengan DAS ya, dengan DAS 64 bit, ternyata yang dipakai hanya 8 bit gitu ya. Berarti kan hanya 8 bit yang dipakai, nanti sisanya dibuang. Nah, nanti berikutnya akan dilakukan lagi enkripsi dengan cara yang sama, hanya dipakai 8 bit, sisanya dibuang dan seterusnya seperti itu. Jadi agak susah. Agak lama. Kemudian ini juga bisa C-nya tadi kan dipakai untuk menggeser ya, C-nya dipakai untuk menggeser gitu, sehingga itu mempengaruhi nilai ciphertext berikutnya, meskipun tidak full semua ciphertext ya, tapi beberapa ciphertext sebelumnya, sesudahnya. Jadi, artinya kalau ada error maka nanti akan kelihatan ya. Cuma hanya beberapa blok data sesudahnya sih, tidak keseluruhan. Oke. Ya, itu stream uji yang pertama. Berikutnya adalah output feedback OFB mode. Ini mirip sekali dengan CFP, hanya saja ini lebih efisien ya, karena beroperasi secara penuh ya, pada blok plain text-nya. Jadi bukan hanya pada subset yang hanya S-bit tadi ya, tapi beroperasi pada blok plain text secara penuh. Kemudian IV-nya di sini lebih lebih spesifik lagi, karena ini hanya dipakai sekali ya untuk setiap eksekusi algoritma enkripsi. Jadi misalnya mau komunikasi lagi, maka nanti akan dipakai IV yang lain, sehingga ini disebut sebagai nonce atau number used once. Seperti itu. Ya, ini algoritmanya. I1-nya adalah nonce, kemudian IJ itu adalah OJ-1, ya. Kemudian OJ itu dihasilkan dari enkripsi dari IJ dengan kunci K. Nah, CC-nya itu didapatkan dari PJ disorkan dengan OJ.
Ya, ilustrasinya saya kira akan lebih menjelaskan ya maksud dari itu tadi. Nah, ini adalah I, ya, I1. Ya. Nah, I2-nya itu di sini sebenarnya. Ini nilainya sama dengan hasil enkripsi. Ini I2. Ini adalah O1. O1 ya. O1 sama dengan I2. Jadi kan IJ itu sama dengan OJ-1. Seperti itu. Nah, nonce ini nanti akan dienkripsi. Sekali lagi yang dienkripsi itu bukan plain text ya, tapi nonce, tapi register. Nah, registernya ini isinya pertama kali nonce dienkripsi, hasilnya sebentar, mungkin saya ini harusnya agak ke sini gitu ya. Nah, ini adalah O-nya. Ini O1, I1, ini I2. Ya, hasilnya O1 ini nanti disorkan dengan karena ini plain text-nya dibagi-bagi menjadi blok yang penuh, maka ini disorkan dengan P plain text blok pertama ini ya secara penuh ya, disorkan dengan O1, hasilnya adalah C1 ya. Seperti itu. Kemudian nanti ini ya, ini nanti disorkan bukan disorkan. Ini nanti akan mengganti isi dari register ini. Dienkripsi dengan kunci yang sama, hasilnya disorkan dengan P2, mendapatkan C2. Begitu seterusnya ya. Di akhir kalau misalnya plain text-nya itu lebih kecil dari seharusnya, ya, misalnya cuma segini gitu ya, maka nanti yang diambil ya yang paling most significant bit-nya di sini. Oke, nah itu OFP. Mirip dengan CFP tapi lebih efisien karena satu blok dipakai seluruhnya. Ini ya, seperti ini. Ini untuk yang CN ini maksudnya C yang terakhir, blok terakhir ini maksudnya. Kalau lebih kecil dari panjang blok seharusnya, maka ini diambil yang most significant bit saja gitu maksudnya. Oke. Nah, untuk deskripsinya, ini kalau kita bandingkan ini yang ada di kotak ini sama ya dengan yang ada di kotak di sini. Sama persis ya. Ya seperti tadi. Sama persis. Jadi kita menggunakan algoritma enkripsi untuk proses dekripsi. Algoritma enkripsi dari penyandiannya ya. Misalnya AES ya, pakai enkripsinya. DES ya, pakai enkripsinya. Meskipun DES itu enkripsi dengan dekripsi sama ya, hanya kuncinya yang dipakai terbalik. Tapi ini pakai betul-betul sama persis enkripsi. Nah, ini tinggal mengganti ini C1 dengan P1, C2 dengan P2 gitu. Kalau tadi di dalam proses enkripsi kan ini P1 ya. P1 ini C1 gitu kan. Nah, ini dibalik sekarang. Seperti itu saja. Oke, ya ini kelebihan dan sekaligus mungkin ya di lain sisi kekurangan ya. Error pada bit tidak dirambatkan. Jadi error pada bitnya ini ya terfokus pada itu saja gitu, pada blok tersebut gitu. Tidak dirambatkan ke yang lain. Kemudian error pada bit tidak dirambatkan dapat dilakukan perhitungan sebelumnya pre-compute ya. Jadi ini tadi yang ini ya, yang ini bisa dihitung dulu gitu sebelum didapatkan ciphertext. Dihitung dulu kan nggak masalah gitu, karena tidak tergantung pada ciphertext. Artinya penerima itu nanti sudah menghitung dulu dengan nonce yang diketahui, kemudian kunci juga diketahui, akan dihasilkan nilai-nilai di sini ya, O1, O2, dan seterusnya sampai dengan ON. Nanti setelah ciphertext-nya datang baru disorkan. Itu pre-compute.
Ya, kemudian ya dipakai nonce tadi yang harus unik untuk setiap penggunaan, ya, setiap instance dari komunikasi. Nah ini tadi yang saya sampaikan, error tidak dilambatkan itu dari sisi autentikasi, maka ini tidak bagus gitu. Jadi ini nanti rawan terhadap modifikasi pesan. Pesannya mudah dimodifikasi gitu. Karena errornya tidak dilambatkan, tidak ada checking ya terhadap pesan. Oke, ya saya kira itu OFP. Berikutnya yang terakhir adalah counter mode. Counter mode ini penggunaannya lumayan banyak ya. Ada di ATM, ada di IP security. Di sini kita menggunakan counter. Jadi register itu tadi isinya adalah counter. Counter ya. Bukan IV, bukan nonce. Itu yang pertama kali. Tapi itu counter. Kemudian nanti juga dinaikkan seperti counter gitu. Counter. Ya. Nah, ini enkripsinya. Sangat singkat. Ya. Itu adalah T itu sebenarnya counter ya, counter ke C, di enkripsi menggunakan kunci K, itu nanti disorkan dengan plaintext block ke C, menghasilkan blok ciphertext kecil. Nah, untuk ilustrasinya kurang lebih seperti ini. Jadi ada counter 1, ini counter pertama, counter kedua, nanti counter ketiga gitu ya. Counter keempat dan seterusnya ya, sampai dengan counter ke N. Nah, ini untuk setiap counter akan dienkripsi, ya, nanti dihasilkan output di sini, output ya, O gitu misalnya. Ini T ini sebenarnya, T1 ini ya, ini T2, counter kedua. Ini 1 nanti disorkan dengan P1 akan dihasilkan C, C1. Kemudian ini nanti dinaikkan ya, counter itu ya dinaikkan gitu biasanya. Dinaikkan tambah 1 mungkin ya, tambah 1 tambah 2 itu, kemudian nanti dienkripsi kembali, nanti hasilnya menjadi O2 di sini, nanti disorkan dengan P2, akan dihasilkan C2. Seterusnya seperti itu, seterusnya akan seperti itu terus. Oke, jadi counter ini, counter itu berarti dinaikkan tadi. Dinaikkan gitu ya. Biasanya nilai counter diinisialisasi ya, kemudian dinaikkan 1 untuk setiap blok berikutnya. Tapi nilai counternya itu harus selalu berubah ya. Tidak, kalau sama-sama nanti udah. Nah, untuk dekripsinya juga sama. Jadi kita menggunakan ini yang kotak yang atas ini kan sama persis dengan yang enkripsi gitu. Menggunakan counter yang sama, kemudian dibangkitkan, dihitung ya, dienkripsi, nanti dipakai untuk dilakukan operasi exclusive OR dengan ciphertext, blok ciphertextnya. Akan didapatkan plaintext-nya. Gitu. Oke, nah counter ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu efisien ya dari sisi hardware, dari sisi software. Kemudian kita bisa mengakses secara random. Misalnya kita hanya ingin mendekripsi plaintext, ciphertext ke blok ketiga misalnya. Ya sudah, kita ambil counter yang ketiga seperti apa, dienkripsi, kemudian hasilnya disorkan dengan ciphertext blok ketiga tadi. Itu aksesnya secara random. Saya kira itu. Nah, ini rangkumannya. Ya, meskipun saya nggak tahu ini memperjelas atau membingungkan, lebih membingungkan. Ya, ada feedback
feedbacknya ya, ini dari apa? Dari output kembali ke input gitu, ke registernya. Untuk yang CBC ini, yang CBC ya, seperti ini ya. Ini outputnya disortkan dengan plain text block. Kemudian untuk yang CFP, terus yang CFP ini outputnya ini ciphertext kan ya tadi, dipakai untuk menggeser input register. Jadi ada feedback dari sini ke sana ya. Kemudian untuk OFP dan CTR, ya, OFP dan CTR. Nah, ini feedbacknya bukan dari sini ya, bukan dari sini gitu, bukan dari sini, tapi dari sini. Sedangkan untuk yang ini, untuk yang counter, maka sebenarnya counter itu kan tinggal dinaikkan satu-satu ya, sehingga feedbacknya itu dari sini gitu. Ini kan register dinaikkan satu, register dinaikkan satu. Oke, saya kira itu mengenai block cipher modes of operation. Ya. Mungkin ada yang mau menanyakan sesuatu sebelum kita lanjutkan. Pertanyaan? Tidak ada. Kalau nggak ada, bilang terus. Oke, makasih Mbak. Ini ya, berikutnya saya lanjutkan dengan pembangkit bilangan pseudo random ya. Ya, pembangkit bilangan pseudo random. Di sini kita menggunakan bilangan pseudo random itu untuk berbagai macam aplikasi kriptografi ya. Macam-macam, banyak sekali ya. Ada untuk pembangkitan kunci ya, pembangkitan kunci pada algoritma kunci publik ya. Kemudian pembangkitan keystream yang tadi sebenarnya sudah disinggung dalam block cipher modes of operation tadi. Stream modes itu sebenarnya semacam membangkitkan keystream gitu. Kemudian pembangkitan kunci asimetris untuk kunci sesi temporer. Kemudian bisa juga dipakai untuk keperluan lain ya, misalnya handshaking gitu ya, untuk ada chaos. Oke, ini ada dua syarat utama sequence bilangan random adalah kerandoman dan unpredictability. Ya, untuk kriteria statistiknya, untuk yang sequence dari bilangan random ini yang pertama distribusinya uniform, ya, artinya frekuensi munculnya 1 dan 0 harus mendekati sama, ya, karena kan kita membicarakan mengenai binary digit ya, bilangan biner gitu, 0 dan 1. Distribusinya uniform itu jika frekuensi kemunculan 1 dan 0 mendekati sama. Tidak harus sama ya. Dan bahkan kalau biasanya ya tidak sama gitu. Tapi agak dekat lah. Tidak boleh misalnya 0-nya ada 80%, ya. Kemudian satunya hanya ada 20%. Itu berarti tidak uniform distribusinya. Ya. Kemudian independensi, tidak ada sub dari suatu sequence yang dapat diturunkan dari yang lainnya. Nah, ini sebenarnya kayak gini ya misalnya. Ini ada sub sequence gitu. Ya misalnya kita punya
deretan. Wah, ini betul-betul sudah nggak bagus gini ya. Apa ini? Ya, misalnya ini ada satu subsequent, ya. Maka ini tidak boleh merupakan turunan dari subsequent yang lainnya gitu ya. Tidak boleh gitu. Kalau misalnya kita ini ada 010, maka ini kemudian turunannya 011 gitu. Tidak boleh ya. Tidak boleh ada hubungan lah antara subsequent yang ada di sini. Ya, kemudian untuk unpredictability, ini sebenarnya juga terkait dengan yang di atas ya. Jika sequence-nya random, maka anggotanya itu saling independen. Saya kira seperti itu. Nah, bilangan sudut yang dibangkitkan dengan, jadi sebenarnya kalau algoritmanya itu deterministik ya, sebenarnya tidak random ya, tidak random gitu. Tapi syarat-syarat untuk kerandoman itu bisa dilewati dari algoritmanya deterministik, tapi syarat-syarat kerandoman tadi bisa dilewati, bisa dipenuhi gitu lah ya, bisa dipenuhi. Nah, untuk pembangkit bilangan random dalam kriptografi itu dikenal ada 3, yaitu true random number generators, ya, kemudian pseudo random number generators, dan yang terakhir adalah pseudo random functions. Untuk yang true random number generators, di sini generator memang yang ini hasilnya itu adalah betul-betul bilangan random ya. Dari mana itu dihasilkan? Itu dihasilkan dari sesuatu yang memang random gitu. Source of true randomness nih. Ya. Jadi secara efektif ini adalah sumber yang memang random. Sering disebut sebagai sumber entropi. Dari apa misalnya mungkin fluktuasi kecepatan rotasi disk ya, disknya fluktuasinya itu kan random betul gitu ya, dari satu waktu ke waktu. Kemudian gerakan mouse ya, sistem clock itu juga bisa sebagai apa namanya, sumber entropi. Masuk sebenarnya ini pensil saya ini, pensil saya. Nah, ini juga sesuatu yang random, bisa dipakai sebagai sumber entropi. Nah, yang dilakukan oleh true random number generator itu sebenarnya hanya melakukan konversi dari sumber analog menjadi output biner. Jadi dari sumber tadi dikonversi menjadi biner gitu ya. Itu nanti akan mendapatkan bit stream ya, yang random. Apabila pemroses, apabila ada yang harus ada ini ya, ada ketidakseimbangan begitulah ya, antara apa namanya, antara nilai 0 dan 1 gitu ya, dalam sumber entropi itu ya, setelah dikonversi, maka TRNG itu juga bertugas untuk menghindari bias gitu. Jadi tidak boleh ya, tidak bagus kalau misalnya jumlah satunya jauh lebih banyak dibandingkan dari 0 atau sebaliknya. Nah, ini misalnya 0,00000, satunya cuma sekian persen gitu, cuma 20%. Seperti itu, TRNG bertugas untuk menghindari biasnya. Tuh, ya kira-kira seperti itu. Kemudian ini yang TRNG ya. TRNG. Nah, berikutnya adalah pseudo random number generator atau PRNG. Di sini untuk PRNG ini sebagai sumber itu adalah seed. Suatu nilai yang disebut sebagai seed.
Nah, kemudian hasilnya itu adalah bitstream, disebut sebagai open-ended bitstream gitu. Artinya ini dihasilkan terus ya, sampai memang tidak dihasilkan, memang tidak diperlukan. Jadi sesuai dengan panjang yang diperlukan gitulah maksudnya ini. Open-ended itu maksudnya sesuai dengan panjang yang diperlukan. Misalnya kalau untuk mengenkripsi suatu suatu bilang mengenkripsi data multimedia gitu ya misalnya. Nah itu kan datanya datang terus. Ya. Selama itu diperlukan ya ini dihasilkan. Dihasilkan terus menerus ya. Itu disebut sebagai inputnya ini disebut sebagai seed. Ya. Kemudian biasanya nanti akan ada semacam feedback begini dari output diapakan. Seperti pada block cipher modes of operation tadi gitu. Jadi ada feedback dari output ke inputnya lagi. Seperti itu. Oke, ya itu pseudo random number generator yang banyak dipakai untuk symmetric stream cipher. Ya, yang terakhir adalah pseudo random function. Ini mirip dengan yang kedua tadi. Hanya saja di sini output yang dihasilkan tidak open ended ya. Tapi ini berupa nilai begitu. Suatu nilai. Jadi kalau suatu nilai ya berarti tidak tidak ada batasnya gitu kan ya, ada batasnya gitu nilainya, value gitu aja ya. Tuh, jadi fungsi untuk menghasilkan bit string pseudo random dengan panjang tertentu. Ya, ini hasil yang diminta itu contohnya adalah kunci simetris ya, atau nonce atau IV ya, IV yang pendek-pendek gitulah. Nah, untuk inputnya selain seed, kadang-kadang juga diperlukan konteks specific value ya. Misalnya user ID, application ID gitu. Nah, itu bisa ditambahkan sebagai input. Oke, saya kira itu. Kemudian berikutnya adalah ini tadi ya, randomness tadi saya kira nggak usah kita bahas dengan detail. Kemudian unpredictability, dan yang terakhir karakteristik seed tadi, seednya itu harus tidak mudah diprediksi ya, harus secure, tidak dapat diprediksi, ya, biasanya dibangkitkan oleh true random number generator. Nah, untuk stream cipher, saya kok belum menampilkan ini ya, stream ciphernya ya. Oke, sebentar, saya minggu lalu ya mestinya ya, saya lupa. Minggu lalu, saya langsung ke blog saya, penyajian blog ya. Sebentar, saya coba. Nah, ini mungkin ya, ini penting saya kira. Jadi untuk stream cipher itu ininya hanya SOR gitu ya, hanya exclusive OR. Plain text itu dienkripsi hanya dengan operasi exclusive OR antara plain text tersebut dengan key stream. Ini adalah key stream. Nah, yang penting itu apa? Yang penting itu adalah bagaimana kita membangkitkan key stream itu secara terus-menerus. Ya, sehingga di sini disebut sebagai key stream generator. Ya, pembangkit key stream. Karena itu dipakai sepanjang plain text-nya masih ada terus gitu.
operasinya ya hanya sort itu aja, betul-betul satu persatu ya, 1110 ini nanti disortkan satu persatu gitu dengan keystreamnya, seperti itu. Itu stream cipher itu seperti itu sebenarnya prinsipnya seperti itu. Jadi untuk algoritma atau untuk proses yang ini yang saya beri kotak tebal ini, maka ada beberapa cara, ada banyak cara. Cara yang sudah kita lihat adalah dengan block cipher modes of operation tadi. Block cipher yang stream modes tadi, OFP, kemudian apa namanya, OFP, CFP, dan CTR ya. Ketiganya itu merupakan bisa kita anggap sebagai pembangkit stream key, ya, pembangkit key stream. Seperti itu. Jadi sekali lagi untuk stream cipher, maka plain text itu hanya disortkan dengan key stream. Nanti untuk deskripsinya yang disortkan itu cipher text-nya gitu. Cipher text disortkan dengan key stream. Ya. Oke, itu ya stream cipher ya. Nah, kita kembali lagi ke yang tadi. Ya. Nah, untuk stream cipher tadi seperti yang tadi, maka ada beberapa alternatif algoritma ya untuk membangkitkan key stream ini. Salah satunya adalah yang tadi ini, modes of operations, menggunakan symmetric block cipher ya, menggunakan modes of operation. Tapi ada juga cara yang lain. Cara yang lain di sini misalnya memang ada algoritma yang khusus untuk stream cipher. Ya, misalnya RC4, A5, kemudian ada Trivium ya. Itu semuanya merupakan algoritma yang dirancang untuk penyandian stream. Nah, selain itu juga ada algoritma pembangkit bilangan random yang itu sebenarnya tidak khusus ya untuk stream cipher, tapi bisa digunakan untuk stream cipher. Misalnya Blam-Blam-Sharp ini BBS, kemudian pseudo random number generator berbasis chaos. Kemudian yang terakhir adalah algoritma yang sebenarnya dasarnya adalah algoritma kriptografi yang sudah ada. Contohnya tadi, modes of operation tadi, itu bisa kita manfaatkan untuk membangkitkan key stream juga. Kemudian RSA juga ada, RSA juga bisa dipakai. Kemudian hash function dan juga MAC itu juga bisa dipakai. Kira-kira seperti itu ya. Oke, ini mungkin saya lewati saja yang PRNG. Ini tidak aman gitu ya. Jadi ini sekedar contoh saja pembangkit bilangan random yang dianggap tidak aman. Nah, yang akan kita bahas ini kita mulai dengan BBS ya, Blam-Blam-Sharp. Ini katanya sih masih secure ya, cryptographically secure katanya. Jadi lolos uji statistik gitu. Kemudian tahan terhadap serangan atau attack yang serius. Nah, untuk yang Blam-Blam-Sharp ini agak-agak mirip dengan RSA ya, RSA. Jadi pilih dua bilangan prima B dan G. Tapi ada syaratnya sih. Sisanya 3 jika dibagi 4. Jadi harus kongruen dengan 3 modulo 4. Kemudian P dikalikan dengan Q, nanti akan menghasilkan N, disebut sebagai Blam. Kemudian dipilih bilangan random S, sedemikian hingga S-nya itu kurang dari N. Dan S relatif prima terhadap N. Ini harus relatif prima terhadap N ya. Artinya N dan P bukan faktor dari S.
Maka nanti akan dihasilkan sequence bit dengan algoritma yang ada di sini. Cukup mudah sih, iterasi gitu ya, iterasi terus. X0 adalah S kuadrat, S-nya dari sini ya, tadi diambil bilangan random, S kuadrat modulo N, kemudian dilakukan perulangan sampai dengan masih diperlukan ini, sampai infinity lah. 1 sampai dengan infinity, do XI adalah XI min 1 kuadrat modulo N. XI min 1, jadi mulai dari X0 ya. X1 adalah X0 kuadrat modulo N, X0-nya dari sini. Kemudian setelah itu BI itu adalah XI modulo 2. Jadi merupakan bit, least significant bitnya. Least significant bit dari XI. Seperti itu. Apa ini yang terakhir kok nggak bisa dihapus? Ya, oke. Nah, ini contohnya. Misalnya P-nya 11, Q-nya 23. Ini harus jika dibagi 4 sisanya 3 ya. Keduanya memenuhi. Maka P kali Q-nya adalah 253. Misalnya kita pilih S, S-nya sama dengan 3, harus relatif prima terhadap N. Ya. Maka kemudian kita hitung, mudah-mudahan mudah-mudahan masih ingat ya relatif prima itu apa. Relatif prima itu berarti bilangan mereka ya, bilangan yang saling relatif prima itu berarti bilangan yang jika dicari FPP-nya, maka FPP-nya adalah 1 gitu. Oke. Nah, untuk ini kita mulai dari X1 ya misalnya. X1, ya memang mulai dari X1 sih. X1 adalah X0 kuadrat modulo N. Nah, X0-nya adalah S kuadrat ini, ya, modulo 253, hasilnya 9. Maka nanti X1-nya adalah 9 kuadrat modulo 253, 81 ya. Ini berarti dapatnya 1, karena kan least significant bitnya. 81 kan ganjil, jadi 1. Kemudian X2-nya adalah X1 kuadrat modulo N, tentunya itu di sini 81 ya, 81 kuadrat modulo 253, hasilnya 236, maka ini genap, berarti B2-nya 0. Seterusnya seperti itu, ini 0, ini 1, ini 0. Dan seterusnya. Tentunya bilangannya ya jangan kecil-kecil ya. Kalau bilangannya kecil-kecil ini nanti periodenya kecil. Nah, kalau di cara sebelumnya tadi kita hanya menggunakan 1 bit. Ini sebenarnya bisa kita perbaiki, bisa kita buat supaya lebih efisien. Kita bisa menggunakan lebih dari 1 bit. Tapi panjang bitnya itu harus memenuhi, tidak boleh melebihi log 2 dari log 2 dari N, di mana N-nya adalah panjang bitnya. Misalnya di sini N-nya, kok N-nya panjang bit? N-nya adalah perkalian P dengan Q tadi. Jadi misalnya di sini P-nya sekian, kemudian Q-nya sekian, ya, kemudian N-nya berarti ini kan, ya, P kali Q, kemudian berapa banyak bit yang bisa kita gunakan. Itu kita mencari logaritma basis 2 dari N. Logaritma basis 2 dari ini, kemudian dicari logaritma basis 2-nya. Ternyata didapatkan 4,7. 4,7. Nah, berarti yang banyaknya bit yang bisa kita ambil maksimum dalam 1 kali iterasi adalah 4. Gitu. Nah, ini contohnya, perhitungannya, contoh perhitungannya. Misalnya S-nya ditentukan ya, S-nya adalah ini. Ya, maka nanti X0-nya adalah ini S kuadrat modulo sekian, hasilnya seperti ini. Kemudian nanti X1-nya adalah X0 kuadrat modulo N, hasilnya ini.
maka nanti yang diambil 4 bit yang diambil untuk ini itu adalah ini 1000 basis 2 di sini. Ya tinggal ini sebenarnya ini tinggal dipindah menjadi bit, ya dipindah, dikonversi ke bit ya. Kemudian diambil 4 bit paling kanan, sudah seperti itu saja. Hasilnya 1000. Kemudian B2-nya berarti ini X2-nya ini. Maaf. X2-nya berarti X1 kuadrat. X1 kuadrat ini dikuadratkan. Kemudian modulo ini ya, hasilnya adalah sekian. Maka B2-nya sekali lagi ini kita konversi ke bit, ke biner gitu. Kemudian ambil 4 bit paling kanan. Hasilnya 100 juga. Ya ini kebetulan sih. Kemudian berikutnya 0101. Dan seterusnya ya. Jadi setiap saat kita ambil 4 bit. Setiap iterasi kita ambil 4 bit. Oke, nah ini sama seperti RSA, kesulitannya adalah memfaktorkan N. Ya, baik. Mungkin itu ya, blam-blam siap. Ada yang mau bertanya? Menanyakan sesuatu? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik, berikutnya ini teori pembangkitan bilangan pseudo random berbasis teori chaos ya, teori chaos. Teori chaos itu sebenarnya menggunakan fungsi yang deterministik ya, jadi tidak ada random-randomnya. Tapi ternyata kalau dilihat ya hasil dari kurvanya itu begitu ya, seperti ini kan betul-betul nggak ada pula ya, jadi kayak random sekali. Sehingga bagus ini untuk kriptografi gitu. Ini saya mungkin lewati saja reviewnya. Jadi fungsinya itu sebenarnya semacam ini sih. X new adalah X odd dikalikan dengan A dikalikan dengan X odd dikurangi 1, misalnya seperti itu. Ini salah satu saja bentuknya, ada beberapa. Dan ini bisa di-embed ke microchip ya, karena sederhana ya, dan tidak mahal, tidak memerlukan komputasi yang besar. Nah, apa saja elemen-elemen yang harus dipenuhi? Yang pertama adalah kondisi awal. Kondisi awal itu seperti nilai awal gitu. Nilai awal. Kemudian map. Map itu adalah fungsi sebenarnya. Ya, jadi fungsi yang mana yang dipilih gitu ya. Kemudian parameternya. Nah, ini yang harus disepakati dan mungkin supaya aman ya perlu sering diubah gitu. Ini salah satu fungsi chaos ya. XI plus 1 sama dengan R kali XI dikalikan 1 dikurangi XI. Misalnya di sini R-nya adalah 4, kemudian nilai awalnya adalah 0,456, maka kita bisa menghitung X1-nya sekian, X2-nya sekian, X99 sekian, X100-nya sekian. Loh ini kok desimal? Loh ini kok desimal? Nah, kita harus mengkonversi ini menjadi bilangan bulat. Ya, harus dikonversi menjadi bilangan bulat ya, karena dan nanti kemudian dikonversi menjadi bit ya. Karena kriptografi itu tidak mengenal desimal, harus bilangan bulat.
dan non-negatif sebenarnya. Ini sebaran nilai dari fungsi chaos sangat acak. Nah, sekarang kita lihat fungsi-fungsinya. Yang pertama adalah logistic map. Fungsinya sangat sederhana sih. Fx adalah R kali X dikalikan dengan 1 min X. Kalau dengan persamaan iteratif, maka menjadi R kali XI ya, dikalikan dengan 1 dikurangi XI gitu. X1 adalah R kali XI dikalikan dengan 1 dikurangi dengan XI. Nah, ya seperti itu. Artinya untuk ya dilakukan secara iteratif ya. Maksud saya sepanjang masih dibutuhkan ya ini dieksekusi terus gitu. Untuk membangkitkan bilangan random tadi yang sebenarnya desimal gitu. Sebenarnya desimal ini. Tapi kita harus mengkonversinya menjadi bilangan bulat dan kemudian nanti menjadi bit. Karena kan ini dipakai untuk exclusive OR dengan operasi exclusive OR dengan plain text ya. Jadi harus bilangan bulat. Oke. Bilangan bulat dan kemudian dikonversi menjadi bit lagi gitu, 2 kali. Oke. Nah, kemudian ini nggak usah dikasih. Ini contoh yang lain, Henon map. Kalau tadi logistic map, ini Henon map. Logistic map itu hanya bergantung pada X sebelumnya. Nah, kalau ini bergantung pada X bahkan N-3 gitu ya. Jadi untuk cari XN itu kita menggunakan XN-2, menggunakan XN-3. Ya, seperti itu. Ini berarti kita punya ya XN adalah 1 ditambah B XN-2, XN-2 dicek ya. Kemudian XN-3-nya juga dicek, dikurangi, dikalikan B, ditambah dengan XN-2 ya, XN-2 itu kemudian dikuadratkan. Kira-kira seperti itu. Ya, kemudian Baker map. Nah, untuk Baker map ini ada dua variabel ya, yaitu X dan Y. Ada variabel X dan Y. Nah, untuk yang X dan Y ini caranya adalah seperti ini ya. X-nya menjadi 2X, kemudian Y-nya menjadi Y per 2. Itu jika X-nya antara 0 sampai dengan setengah. Sedangkan X menjadi 2X min 1. X, jika X-nya antara setengah sampai dengan 1. Ya, seperti itu transformasinya. Baker map ya. Di X, Y berikutnya dihitung dengan cara seperti itu. Oke, kemudian ini untuk kebalikannya, untuk mengembalikan lagi gitu maksudnya. Nah, untuk berikutnya horseshoe map. Horseshoe map. Nah, ini sama, ini juga 2 dimensi dengan bentuk yang berbeda, 2X Y per 2 untuk X antara 0 sampai dengan setengah dan 2 min 2X 2 min Y min per 2 untuk X antara setengah sampai dengan 1. Dan ini adalah kebalikannya. Nah, yang berikutnya adalah Arnold sketch map. Waduh, ini mohon maaf nih ya. Ini jadi berantakan seperti ini. Ya, ini saya kira gampang sih anunya, banyak sekali gitu ya fungsinya. Nanti Anda bisa cek ya. Anda bisa cek fungsinya di berbagai macam sumber ya. Ini juga sekali lagi 2 dimensi ya. 2 dimensi. Dan ini contoh dari hasil enkripsinya. Gambar. Biasanya yang 2 dimensi itu sering dipakai untuk untuk mengenkripsi gambar. Mengenkripsi gambar gitu sering menggunakan yang 2 dimensi itu ya. Nah, ini misalnya ini kucing ini ya. Kucing, kemudian pada iterasi pertama bentuknya menjadi seperti itu. Agak miring-miring gitu ya. Ini sudah
seperti ini ya. Kemudian pada iterasi ketiga sudah lumayan campur ya. Ini pada iterasi ke 132 sudah nggak kelihatan sama sekali bentuk aslinya. Iterasi ke 155 seperti ini, 157 seperti ini. Nah, yang ternyata tidak bagus itu adalah bahwa ternyata ketika iterasi ke-13 kita dapatkan gambarnya. Ini yang nggak bagus ya. Seperti itu. Jadi mungkin ya harus diperhatikan. Nah, ini contoh untuk cat map. Cat map itu maksudnya Arnold's cat map. Untuk yang cat map ini saya kira ketika T sama dengan 6 ini sudah betul-betul menyatu. Sementara untuk yang horseshoe map dan Baker map ini masih ada kayak garis-garis gitu ya. Ini yang cat map ini sama sekali nggak ada. Oke, ya saya kira itu. Kemudian ini yang terakhir ke PRNQ berbasis penyediaan asimetris itu ya ini menggunakan bilangan prima P dan Q, kemudian dihitung N-nya adalah P kali Q, ya. Atau mungkin ini nggak usah aja deh. Ini sekedar Anda tahu gitu bahwa pembangkit bilangan random itu juga bisa menggunakan algoritma kriptografi kunci publik. Ini menggunakan RSA ya. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya nih sebelum saya lanjutkan? Belum ada. Mudah-mudahan pada jelas ya, dan mudah-mudahan tidak pada ngantuk. Ya. Oke. Baik, saya lanjutkan di sini untuk yang stream cipher ya. Ini saya RC4 ya. Ya, untuk stream cipher ini memang lebih cepat ya biasanya, lebih cepat daripada block cipher, kemudian lebih singkat ya. Kodenya. Nah, ini yang ada adalah RC4 dan A5 ya. RC4 dan A5. Tapi ini sudah lama semua ya dua ini. Mungkin saya ganti dengan ini saja. Trivium ya. Coba sebentar saya menggunakan Trivium saja. Trivium itu agak baru meskipun memang dari sisi penggunaannya itu agak ke hardware ya. Tapi itu lumayan baru gitu. Jadi mungkin bisa kita ya kita pelajari yang Trivium saja untuk stream cipher. Mana tadi? Malah hilang. Sebentar. Nah. Oke. Ya, saya ganti share screen-nya dari komputer. Oke, jadi
ini saya kira lebih mudah dipahami dan mungkin agak baru gitulah ya dibanding dengan yang lain. Nah, untuk Trivium itu memang betul-betul dirancang untuk penyandian stream gitu ya. Kalau yang tadi kan basis chaos, kemudian blam-blam sharp ya, itu sebenarnya tidak khusus dirancang untuk penyandian stream ya, tapi untuk membangkitkan bilangan random atau pseudo random ya. Kemudian yang block cipher modes of operation yang tadi berbasis RSA itu kan sebenarnya juga tidak secara khusus ya dipakai untuk penyandian stream ya, tetapi dimanfaatkan ya untuk membangkitkan di stream gitu. Nah, ada algoritma yang memang digunakan, yang memang namanya itu adalah penyandian stream. Memang dia digunakan untuk penyandian stream gitu. Salah satunya adalah Trivium ya, yang lainnya RC4 tadi, RC4 yang ada di slide ya. Kemudian A5 ya, itu semuanya merupakan stream cipher. Sehingga A5 itu kan penggunaannya untuk percakapan GSM ya. Artinya kan ya itu adalah data continue gitu ya, data yang tidak bisa dipecah-pecah menjadi blok gitu kan. Percakapan itu kan data yang terus-menerus. Maka dipakai stream cipher. Nah, untuk ya ini ilustrasinya ya. Untuk stream cipher itu sekali lagi yang penting di sini adalah key stream-nya ya. Jadi pembangkit key stream ini betul-betul penting supaya dihasilkan key stream yang sulit untuk ditebak urutannya ya. Karena ini nanti hanya disorkan saja gitu dengan plain text-nya. Kalau ini gampang ditebak, ya nanti mudah serang ya. Ya, nah Trivium ini sebenarnya sudah lama ya, dibuat tahun 2005, diikutkan pada project yang disebut sebagai European Project eStream yang memang tujuannya untuk mendapatkan stream cipher gitu ya, stream cipher yang kuat gitu ya. Nah, ini menjadi salah satu portofolio yang dipilih sebagai portofolio, tapi untuk penyandian hardware. Jadi ini cocok ini misalnya untuk dipakai di IoT gitu ya, itu cocok sekali. Penyandian hardware low area profile 2 itu. Nah ini adalah spesifikasinya. Ada dua fase utama, yaitu fase inisialisasi internal state menggunakan IV dan kunci rahasia, dan yang kedua adalah fase pembangkitan kunci. Ini kita lihat saja langsung fase inisialisasi. Saya kira dari algoritmanya itu mudah sekali dipelajari, dipahami ya. Nah, seperti ini. Jadi registernya ini S1 sampai S3, S93 itu menjadi 1, kemudian S94 sampai S177, S178 sampai S288. Kalau ilustrasinya sih lingkaran seperti ini, tapi saya agak tidak terlalu paham ini karena ini source di sini ya banyak ya. Jadi mending menggunakan algoritmanya. Jadi S1 sampai dengan S93 ini nanti diisi. Untuk 80 bit pertama adalah kunci ya, K1 sampai K80. Sisanya 0. Kemudian S94 sampai ini enggak tahu S berapa ini tambah 80 ya, berapa? Nah, 74 ya, S1 74. Nah, ini isinya adalah IV1 sampai IV80. Sisanya 0. Kemudian S178 sampai S288 ini isinya 0 semua kecuali 3 bit terakhir. 3. Ya. Kemudian nanti dilakukan perulangan ya. Perulangan dari 1 sampai dengan 4 kali 1288. Perulangannya mudah sih. Menghitung T1 saja. T1 adalah S66, tinggal ngambil S66 dari sini. Di sini ya nanti ya. Kemudian ditambah dengan S91 dikalikan S92. Nah, perkalian ini adalah operasi N. Sementara penjumlahan adalah operasi exclusive OR. Jadi kan sangat mudah ya. Ini bit-bit semua ya. Ini bit
disorkan dengan bit, di-n-kan dengan bit dulu, kemudian ditambah dengan ini adalah suatu disorkan lagi ya dengan bit lagi, S93 ngambilnya dari sini, ini yang terakhir ini, kemudian disorkan lagi dengan S171, dari sini ya, S171. Seperti itu, nanti didapatkan T1, sehingga T1 ini 1 bit nanti ya. T2 juga seperti itu, ya, dengan cara yang mirip, 1 bit juga, T3 juga 1 bit. Nah, nanti T1, T2, T3 itu dipakai untuk menggeser ke kanan shift registernya. Ya, jadi T1 itu dipakai untuk menggeser ini ke kanan. Gitu. Kemudian T2-nya dipakai untuk menggeser ini ke kanan. T3-nya dipakai untuk menggeser ini ke kanan. Sehingga dihasilkan seperti ini. T3, S1 sampai S92. Kan ini awalnya sampai S93 ya. 93-nya udah hilang sekarang. Karena geser ke kanan. Yang ini juga demikian. Seperti itu. Ini dilakukan sampai dengan 4 kali 288. Oke. Itu fase inisialisasi. Nah, pembangkitan keystreamnya juga mirip-mirip sih. Ya. Jadi T1, T2, T3 dihitung dulu. T1 adalah S66 SOR S93. T2 S162 SOR S177. Kemudian T3 S243 SOR S288. Disorkan ya masing-masing. Kemudian nanti hasilnya disorkan juga. T1 disorkan dengan T2, disorkan dengan T3. Nanti akan dihasilkan ZI. Ya, dihasilkan ZI. Nah, ZI inilah yang sebenarnya itu merupakan hasil dari satu iterasi ini gitu ya, bit yang dihasilkan dari satu iterasi ini. Artinya itu adalah bagian dari bit stream atau key stream ya, key stream ke I gitu. Nah ini nanti kemudian T1, T2, T3-nya juga diupdate ya menggunakan ini untuk menggeser shift register yang ada. Kemudian ini nanti diulang lagi sampai dengan diperlukan seberapa banyak gitu. Sampai infinity lah ya. Nanti akan dihasilkan set 2 1 bit juga, set 3 1 bit, set 4 1 bit dan seterusnya. Ya, seperti itu. Jadi mudah ya Trivium itu. Dibandingkan dengan RC4 dan A5 memang ini sangat mudah. Ini sekali lagi sebenarnya desainnya berorientasi pada hardware gitu. Dengan efisien pada platform dengan power resource yang terbatas, compact pada environment dengan restriksi pada gate count, ya. Kemudian cepat untuk aplikasi yang memerlukan enkripsi dengan kecepatan tinggi. Ya, meskipun ini di orientasinya untuk hardware, tetapi masih bisa dipakai untuk software juga. Katanya sih seperti itu ya dari penemunya. Oke, keamanannya ini ada beberapa macam attack ya. Ada cube attack, kemudian ada attack untuk mendapatkan internal state, kemudian ada time space trade off. Tuh, kira-kira tidak perlu kita pelajari. Ya, kira-kira seperti itu Trivium. Oke. Baik, apakah ada pertanyaan mengenai ini? Sudah ada? Sudah jelas? Saya share-nya. Kalau sudah jelas ya berarti sebentar, ini kayaknya Anda perlu tugas nih. Sebentar. Ini minggu lalu AES, kemudian ini block cipher ya. Block cipher modes of operation, kemudian scheme cipher. Baik, mungkin gini aja.
Berberapa ini? Ber-6 ya? 6 atau 7? 6, Bu. 6 ya? 6, oke. Saya minta dibuat grup masing-masing 2 orang ya. Masing-masing 2 orang. Kemudian nanti saya minta untuk mengimplementasikan dan juga menjelaskan mungkin ya. Menjelaskan algoritma penyandian blok atau penyandian stream yang belum dibahas ya. Itu termasuk sebenarnya misalnya mau block cipher modes of operation tapi yang belum dibahas gitu juga boleh. Jadi bisa dari block cipher modes of operation, bisa juga dari ini ya, penyandian blok ya yang belum kita bahas, atau penyandian stream yang juga belum kita bahas. Saya minta dibuat programnya. Ya. Selain itu nanti perlu ada penjelasannya ya. Mungkin Anda buat slide-nya juga gitulah untuk menjelaskan algoritmanya. Oke, ya itu aja itu tugasnya. 1 minggu ya mungkin 1 minggu selesai nggak? 1 minggu ya. Ada yang ingin menanyakan sesuatu tentang itu? Bu, apakah masih boleh presensi, Bu? Jadi iya. dengan saya lag, Bu. Ya, boleh Mas. Bentar. Oke, tugasnya silakan dikerjakan itu nanti ya. Bentar. Izin bertanya, Bu. Ya, gimana? Tugasnya nanti dikumpul di Elok, Bu. Di Elok saja, nanti saya buat kolomnya ya. Saya mungkin kalau lupa mohon diingatkan. Misalnya Anda mau mengumpulkan kok belum ada gitu. Ya. Baik, Bu. Susah sekali ya untuk presensinya ini, Mas. Ini hari ini semester presensi agak anu deh. Sering error gitu. Enggak bisa. Nggak bisa Mas ini. Di refresh nggak muncul QR code-nya. Nanti saya presensikan aja Mas. Baik. Baik, saya kira itu ya. Kita akhiri pertemuan kita pada siang hari ini. Sampai bertemu pekan depan ya. Dan mungkin ya ada kemungkinan nanti ada yang saya minta untuk presentasi dari tugasnya. Ada kemungkinan. Karena waktunya ternyata tidak terlalu banyak yang kita minta. Baik, saya kira itu. Selamat siang semuanya, selamat melanjutkan aktivitasnya. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.